warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Handrawati. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah di Indonesia. Tujuannya adalah sebagai bentuk upaya dari kebijakan politik etis yang mereka terapkan. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan di Indonesia sudah mulai berkembang terlepas dari campur tangan Belanda. Tahun 1901, Belanda dimulai memperkenalkan sistem pendidikan formal bagi penduduk Hindia Belanda atau Indonesia. Sistem yang mereka perkenalkan yaitu dengan tingkatan sebagai berikut. 1. Ada Europe Law School, sekolah dasar bagi orang Eropa. Yang kedua ada Holland Inland School atau HIS, sekolah dasar bagi ini. Ada ketiga itu ada Merwitlager Onderwijs, sekolah menengah pertama. Yang keempat itu ada Algemeen Middelbare School, sekolah menengah atas. Lalu sejak tahun 1930-an, pendidikan formal ini mulai dikenal sebagai hampir semua provinsi Indonesia perkembangan. Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1147 dibentuk Panitia Pendidikan Pengajaran Republik Indonesia yang beranggotakan 52 orang. Panitia ini bertugas untuk meninjau masalah pendidikan dan pengajaran kanak-kanak dari tingkat tamat kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Selain itu, ada hal lain juga menjadi perhatian panitia ini adalah terkait rencana pembelajaran, organisasi pemeliharaan isi pendidikan dan pengajaran. Setelah beberapa tahun bekerja, panitia ini mengusulkan beberapa pokok saran pada pemerintah, yaitu 1. Pedoman pendidikan dan pengajaran harus diubah secara mendasar. Yang kedua itu khusus mengenai pengajaran diharapkan agar bisa mendapatkan tempat yang teratur dan seksama. Yang ketiga itu ada mengenai pengajaran tinggi disarankan agar diadakan seluas-luasnya. Itu sedangkan keempat itu disarankan agar diusahakan pemerintah pelajar-pelajar ke luar negeri. Terus yang kelima itu ada kewajiban bersekolah. Panitia mengarahkan agar wajib bersekolah dilaksanakan secara bertahap. Sesingkat-singkatnya 10 tahun setelah pemerintah menerima saran-saran tersebut, disusun struktur dan sistem pendidikan baru. Tujuannya adalah untuk mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuan kepada negara. Namun setelah Indonesia merdeka, kurikulum di Indonesia telah berubah beberapa kali di masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada masa Orde Lama, kurikulum di Indonesia mengalami 3 kali perubahan. Periode pertama pertengahan kurikulum tahun 1947 berlaku hingga tahun 1949. Periode kedua itu diterapkan pada tahun 1952 hingga 1960. Periode ketiga itu kurikulum diterapkan pada 1960 hingga 1964. Sekolah dasar itu bagi anak-anak yang sudah berusia 6 sampai 11 tahun itu sudah bisa memasuki sekolah dasar. Tingkat pendidikan ini wajib di negara Indonesia. Pada tingkat sekolah dasar, para murid harus belajar selama 6 tahun. Sekolah menengah pertama. Setelah tamat dari SD, anak-anak harus melanjutkan sekolahan di sekolah menengah pertama atau SMP. Mereka akan belajar selama 3 tahun pada tingkatan ini sebelum melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas atau SMA, SMK, atau MAN. Namun, bagi yang ada sekolah di SMK itu setelah lulus bisa melanjutkan ke dunia kerja ataupun perguruan tinggi setelah tamat SMA atau MA. Para siswa dapat lanjut ke perguruan tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.